Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran tentang teks prosedur. Saya Nadia Fitria. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan menjelajahi dunia menarik dari penulisan teks prosedur yang efektif. Mengapa belajar teks prosedur sangat penting? Dengan menulis teks prosedur yang baik, Anda dapat memberikan panduan yang jelas atau terinci untuk orang lain. Teks prosedur ini mengacu pada Silabus Kurikulum 2013, Revisi 2022, kelas 11 semester 1 dengan kompetensi dasar 3.19, yaitu menganalisis informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur yang berkaitan dengan pekerjaan. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi struktur teks prosedur, menelaah kebahasaan, menentukan pola pengembangan dalam teks prosedur, serta menulis teks prosedur berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita jelajahi dunia menarik dari teks prosedur. Sebelum menjelajahi lebih jauh terkait teks prosedur, apakah teman-teman tahu pengertian dari teks prosedur? Jadi, teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah, aktivitas, atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Nah, itulah pengertian dari teks prosedur. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah memahami apa pengertian dari teks prosedur? Jika teman-teman sudah memahami pengertian dari teks prosedur, seharusnya teman-teman tahu apa tujuan dari teks prosedur. Ya, betul sekali. Tujuan dari teks prosedur, seperti definisinya, memberikan petunjuk bagi pembacanya berupa langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas. Itulah pengertian dan tujuan dari teks prosedur. Selanjutnya, kita akan bahas lebih lanjut mengenai ciri-ciri dari teks prosedur. Ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, dalam teks prosedur biasanya menggunakan kalimat perintah, seperti tuangkan air ke dalam wadah. Kedua, biasanya teks prosedur menggunakan kata kerja aktif, seperti memotong, berlari, menari. Yang ketiga, teks prosedur biasanya menggunakan konjungsi atau kata penghubung, seperti sambil, setelah, atau sesudah. Ciri teks prosedur yang keempat, biasanya dalam teks prosedur terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Contohnya, siapkan 200 gram tepung terigu. Ciri yang kelima, biasanya dalam teks prosedur menggunakan kata keterangan. Contohnya, jemur di siang hari saat matahari terik. Ciri yang keenam, biasanya dalam teks prosedur terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, itu dia ciri-ciri dari teks prosedur. Setelah memahami ciri-ciri dari teks prosedur, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari teks prosedur. Kira-kira ada berapa jenis dari teks prosedur? Jenis-jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua, ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contoh teks prosedur kompleks adalah cara pembayaran tilang oleh polisi. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya, cara memasak mie instan. Nah, itu dia jenis-jenis dari teks prosedur. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah memahami jenis-jenis dari teks prosedur? Jika sudah, kita akan membahas struktur dari teks prosedur untuk mempermudah teman-teman dalam melakukan penulisan dari teks prosedur. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Ada tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur,
penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua ada material, merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga ada langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang terakhir, ada penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada atau boleh tidak ada dalam teks prosedur. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami apa saja struktur dari teks prosedur? Jika sudah, maka sebelum kalian menulis teks prosedur, kalian harus tahu kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Ada beberapa kaidah kebahasaan dari teks prosedur yang akan dibahas pada pembahasan berikut ini. Berikut penjelasannya. Ada 5 kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama adalah kalimat. Kalimat terbagi menjadi 3 macam, yaitu kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Yang kedua ada konjungsi, terbagi menjadi 2 macam, yaitu konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Yang ketiga, numeralia, merupakan bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Yang keempat ada pronomina, terbagi menjadi 2, yaitu pronomina petunjuk dan pronomina persona. Yang kelima ada verba, terbagi menjadi 2, ada verba material dan verba tingkah laku. Nah, itulah kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk membuat teks prosedur? Jika teman-teman masih kebingungan bagaimana cara membuat teks prosedur, seperti apa langkah-langkahnya? Mari kita bahas bagaimana langkah-langkah dalam membuat teks prosedur. Berikut penjelasannya. Untuk membuat teks prosedur, yang pertama adalah dengan menentukan judul, kedua dengan menentukan tujuan, yang ketiga dengan menuliskan alat dan bahan, yang keempat menuliskan langkah-langkah, dan yang kelima adalah dengan membuat penutup atau kesimpulan. Nah, itu dia langkah-langkah untuk membuat teks prosedur. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk membuat teks prosedur? Teman-teman, sejauh ini kita telah membahas pengertian teks prosedur, tujuan dari teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, kaidah kebahasaan, serta struktur dari teks prosedur, hingga langkah-langkah dalam membuat teks prosedur. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah siap untuk membuat teks prosedur? Jika sudah, silakan kalian buat satu teks prosedur tentang apa saja sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah dijelaskan. Untuk menambah sedikit referensi bagi teman-teman, saya akan memberikan satu contoh teks prosedur mengenai cara membuat paspor. Berikut contoh teks prosedur cara membuat paspor. Nah, itulah penjelasan tentang teks prosedur dari mulai pengertian hingga contoh dari teks prosedur. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat menambah wawasan teman-teman mengenai teks prosedur. Mungkin dicukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.